Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Yusuf mondar-mandir di ruang tamu dengan dipenuhi rasa khawatir. Lelaki itu mengutuk dirinya sendiri karena mengiyakan begitu saja saat Sapira menyuruhnya diam di rumah untuk menjaga sang bunda. Berulang kali, Yusuf melihat arloji di tangannya. 3 jam sudah, semenjak pamit ke pasar, Sapira belum juga kembali ke rumah. Rasa cemas dan takut menyatu menjadi satu rasa yang sulit untuk dihilangkan dari hati dan pikirannya. Yusuf menghampiri bundanya di kamar. Lelaki itu memastikan kalau segala sesuatu yang dibutuhkan bundanya sudah ada di sana. "Kamu mau kemana, Yusuf?" tanya Nita dengan suara parau. Sudah 3 jam Safira ke pasar. Sampai sekarang belum juga kembali. Aku akan menjemputnya ke pasar. Apa bunda ada sesuatu yang dibutuhkan? Nita menggeleng lemah. Cepat, jemput istrimu. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Jangan pikirkan bunda. Yusuf langsung mengambil kunci mobil. Tanpa berpikir panjang lagi, lelaki itu langsung melajukan mobilnya menuju pasar tradisional. Jaraknya memang tidak begitu jauh. Dalam hitungan menit, Yusuf sudah sampai di tempat yang dituju. Yusuf sangat hafal tempat-tempat di mana Safira sering berbelanja. Hampir setengah jam ia mengelilingi pasar. Namun, wanita yang dicarinya tak kunjung ditemukan. "Permisi, Bu. Apakah Ibu melihat wanita ini? Dia sering berlangganan berbelanja di sini," ucap Yusuf seraya memperlihatkan foto Safira. "Iya, tadi dia ada berbelanja bahan-bahan dapur di sini. Hanya saja, tak berselang lama ada seorang wanita menghampirinya. Tampaknya mereka terlibat pembicaraan yang serius." "Apakah Ibu melihat ke arah mana mereka?" "Maaf, Mas. Tadi saya tidak melihatnya karena banyak pelanggan di sini." "Terima kasih, Bu." Setelah itu, Yusuf langsung menuju mobilnya kembali. Wanita. Siapa wanita yang berbicara dengan Safira? Temannya kah? Yusuf terus menerka-nerka. Satu persatu, ia mencoba menghubungi teman dekat Safira yang dikenalnya. Nihil. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang sedang bersama Safira. Jangan-jangan Yusuf langsung melajukan kembali mobilnya. Ia memasuki kawasan dengan jalanan yang cukup sempit. Tak salah lagi, pasti Almira dalang dari hilangnya Safira. Yusuf mengetuk pintu rumah dengan sangat kuat. Namun, tak ada respon dari yang punya. Ia mengambil kunci cadangan dari dalam tas, lalu membukanya. Almira tidak ada di sana. Yusuf semakin panik. Benarkah Almira tengah dengan Safira? Bagaimana kalau ia sampai melukai wanitanya? Hati dan pikiran Yusuf membuncah sangat hebat. Ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri kalau sampai terjadi apa-apa dengan sang istri. Semua karena kesalahannya.
yang telah menghadirkan duri dalam rumah tangganya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Yusuf. Baik nomor Safira ataupun Almira, tidak ada satupun yang aktif. Yusuf masuk ke kamar Almira. Ia mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan wanita itu saat ini. Sial, aku benar-benar sudah salah memilih wanita. Kupikir dia embun pagi yang akan menyejukkan. Ternyata dia duri yang menusuk-nusuk siapa saja yang ada di sekitarnya. Lepaskan aku, Al. Bunda dan Mas Yusuf pasti sudah menungguku di rumah. Teriak Safira saat masuk ke mobil. Wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya diikat dan matanya ditutup. Aku tidak peduli, Nyonya Safira, balas Almira. Kemudian, mobil yang membawa Safira melaju dengan cepat. Ada dua pria bertubuh besar dan tegap di sana sebagai pengawal Almira. Apa salahku padamu, Al? Mengapa kamu sangat membenciku? Almira tertawa keras. Tentu saja, karena kamu sudah merebut Yusuf dariku. Gak salah, aku istri pertama Mas Yusuf. Jadi, sudah jelas kan siapa yang berstatus sebagai perebut, tegas Safira. Tentu saja, kamu yang salah. Aku mengenal Mas Yusuf jauh sebelum dia menikah denganmu. Dulu, kami sangat dekat. Sayangnya, aku dijodohkan dengan lelaki yang bisa dikatakan jauh dari kata baik. Jadi, sudah jelas kan siapa yang perebut? Safira tersenyum getir. Tanpa kamu jelaskan juga, aku udah tahu kok status kalian waktu itu. Status kalian belum berpacaran kan? Hanya sekedar dekat saja. Jadi jangan terlalu membangga, karena Mas Yusuf sudah pernah bercerita jauh sebelum kamu mengatakannya. Halah, masa bodoh untuk itu. Bagiku yang paling penting itu bisa memiliki Mas Yusuf seutuhnya. Maka dari itu, kamu harus aku singkirkan dari hidup Mas Yusuf. Lagi pula kamu itu wanita bodoh, bahkan mungkin terbodoh di bumi. Sudah jelas-jelas tersakiti, tetapi masih saja kembali. Safira mengembuskan nafas kasar. Ya, ia akui, mungkin dirinya memang wanita bodoh yang masih saja memaafkan setelah berulang kali tersakiti. Awalnya, ia memang tak ingin kembali, hanya saja melihat ketulusan Yusuf dalam meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, membuat hatinya terenyuh. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, Al, karena pada dasarnya manusia itu tempat hilaf dan dosa. Jika Mas Yusuf sungguh-sungguh meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semua, apa salahnya aku memberi kesempatan pada suamiku sendiri? Aku tidak ingin terkuasai oleh ego dan rasa benci yang hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Toh mungkin kalau saja Mas Yusuf tidak digoda dan tergoda olehmu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Intinya, semua ini ujian rumah tanggaku, dan aku banyak belajar dari itu. Jangan ceramah di depanku, wanita bodoh. Banyak-banyak berdoa saja, semoga kamu bisa selamat dari kematian. Apa maksudmu? Tanya Safira. Almira tersenyum kecut. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pasti sudah tahu maksudku. Sadarlah Almira, jangan terus-menerus hidup dalam dendam dan kebencian. Tanyakan pada hati nuranimu sendiri, apakah kamu nyaman berada dalam keadaan seperti ini? Apakah kamu tidak takut dengan adanya sebuah karma? Mungkin sekarang kamu bisa dengan puas menyakiti hati siapapun yang ingin kamu sakiti. Bahkan, mungkin ada puluhan wanita yang telah kamu sakiti hatinya demi memenuhi ambisi dan egomu.
Aku percaya kok, dengan kecantikan yang kamu miliki, bisa dengan mudah meluluhkan hati lelaki. Akan tetapi, jangan lupakan satu hal, Almira. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Allah tidak pernah tidur. Dia melihat setiap perbuatan hambanya di bumi. Dan setiap perbuatan pasti akan menemukan balasannya. Jadi, bertobatlah sebelum balasan nyata dari Allah datang. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Safira. Air mata lolos begitu saja dari kedua sudut matanya. Sakitnya sebuah tamparan tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia selalu berusaha menyayangi madunya itu, bahkan seringkali meyakinkan hatinya untuk menganggapnya sebagai seorang adik. Namun, rupanya itu tidak berlaku untuk Almira. Bagi Almira, dirinya seperti musuh yang harus segera dilenyapkan.